Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Satria. Kelas PT 01 akan membacakan presentasi saya. Saluran transmisi listrik. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator stasiun atau pembangkit listrik yang sampai di distribusi stasiun hingga sampai konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tiru saluran transmisi. Penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik AC ataupun dengan DC. Penggunaan arus bolak-balik yaitu dengan sistem 3 fasa dan 4 fasa. Klasifikasi transmisi listrik berdasarkan tegangan. 1. Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP pada ukuran 200 kV sampai 500 kV. Pada umumnya saluran transmisi di Indonesia digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV. Tujuannya agar drop tegangan dari penampang kawat direduksi secara maksimal sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. 2. Saluran udara tegangan tinggi. Pada saluran transmisi ini memiliki tegangan operasi antara 30 volt sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 kawat atau 4. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya diganti oleh ground sebagai saluran kembali. Jarak terjauh paling efektif dari saluran transmisi adalah 100 km. Saluran kabel tegangan tinggi SKTT 130 kV sampai 150 kV juga. Saluran transmisi menggunakan kabel bawah tanah dengan alasan beberapa pertimbangan seperti di tengah kota besar tidak memungkinkan dipasangkan SUTT karena sangat sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower. Untuk ruang bebas juga sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat karena padat bangunan dan banyak gedung-gedung tinggi. Dan ketiga yaitu pertimbangan keamanan dan estetika kota. Komponen transmisi listrik. 1. Konduktor. Konduktor terdiri dari 1. AACC aluminium alloy konduktor, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Kabel ini didesain sebagai kabel yang mampu mempunyai struktur yang kuat, anti karat, serta penggunaan yang sangat lama. Jenis kabel AACC juga baik dipakai sebagai penghantar dari penangkal petir. ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium berinti kawat baja. Kabel ini dipakai untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi yang mana jarak antara menara atau tiang saling berjauhan mencapai ratusan meter. Maka diperlukan kuat tarik yang lebih tinggi untuk dipakai kawat penghantar ACSR. ACAR Aluminium Conductor Alloy Reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Kabel jenis ACAR memiliki kualitas yang lebih baik karena bahan kabelnya diperkuat lagi dengan bahan logam campuran, sehingga menghasilkan kabel yang kokoh dan kuat. 2. Isolator. Isolator jenis pasak. Isolator pasak yang mempunyai 1 keping biasanya digunakan untuk jaringan distribusi sekunder pada tegangan 6 kV ke bawah yang terbuat dari bahan gelasan atau porselin. Untuk jaringan distribusi primer biasanya terdiri dari 2 keping yang terbuat dari bahan porselin. Isolator jenis pos saluran. Isolator jenis ini sederhana perencanaannya, diameter lebih kecil dan tidak menggunakan kepingan seperti isolator jenis pasak. Terdapat lekukan pada permukaannya untuk mengurangi hantaran yang terjadi pada isolator. Makin tinggi tegangan isolasinya, makin banyak lekukan-lekukan tersebut. Isolator jenis gantung. Dibandingkan isolator jenis pasak,
Isolator gantung hanya mempunyai satu piringan yang terbuat dari bahan porselin atau bahan gelas biru kelabu, blue gray glaze. Dengan menggunakan bahan gelas biru kelabu ini, harga isolator dapat ditekan lebih murah dan dapat digunakan untuk beberapa gandengan. 3. Menara transmisi. Adapun jenis-jenis tiang tortor yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 1. Konstruksi delta. Konstruksi tower ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan tegangan 220 kV sampai 500 kV karena pada konstruksi ini pengaruh akibat mutual induktansi antar penghantar dapat diperkecil karena menggunakan sirkuit dengan jarak penghantar yang cukup. 2. Konstruksi piramida. Konstruksi ini terdiri dari dua jenis, yakni double circuit single air wire. Double circuit dan single air wire. Untuk mentransmisikan tegangan listrik pada 300 sampai 380 kV dan double circuit air wire untuk mentransmisikan tegangan listrik pada tegangan 70 sampai 500 kV. Konstruksi zigzag pada dasarnya sama seperti tower piramida, hanya saja tower jenis zigzag digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi penghantar single circuit. Konstruksi tower jenis ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan tegangan listrik pada tegangan 30 sampai 150 kV. Terima kasih.